Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdarski Kodariani, NIM C1C018006. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperilakuan. Pergeseran arah riset. Pendekatan klasikal lebih menitikberatkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Pendekatan subjektivisme memberikan penekanan bahwa pengetahuan bersifat subjektif dan spiritual atau transendental yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan objektivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu berada dalam bentuk yang tidak terwujud. Asumsi mengenai sifat manusia merujuk pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berbagai paradigma metodologi riset, yaitu yang pertama paradigma fungsional, sering juga disebut dengan fungsional struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga dapat disebut juga dengan paradigma utama. Yang kedua, paradigma interpretif. Menurut Chua, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Yang ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang keempat, paradigma humanis radikal. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut juga dengan dunia kehidupan, yang berarti interaksi didasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dari dalam diri manusia dan membentuk untuk pencapaian yang saling memahami. Yang kelima, paradigma postmodernisme. Postmodernisme menjanjikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme merupakan obsesi dari paradigma modern. Peluang riset akuntansi keperilakuan dalam lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya secara khusus, dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi subbidang atau implikasinya untuk subbidang akuntansi yang lain. Yang pertama yaitu audit. Penjelasan dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit, yang telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan menggunakan perkembangan yang berorientasi kognitif. Akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan, dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. 4. Sistem informasi akuntansi. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi.
5. Perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Pertumbuhan riset akuntansi. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku. Untuk menangani dimensi ini, Dickman memilih untuk menentukan presentasi penulisan dan artikel yang diterbitkan oleh 2 jurnal utama, yaitu Journal of Accounting Research dan The Accounting Review. Secara substansial, presentase penulis artikel lebih besar dari presentase yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. Perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu melalui survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, atau dengan cara lain yaitu dengan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Model motivasional dari perilaku manajerial. Pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasional mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan empiris dan teoritis sebenarnya berdasarkan tulisannya pada motivasi partisipan dari tingkat yang lebih rendah. Pandangan umum tentang perilaku individu berkaitan dengan arah tujuan. Prinsip umum menekankan kebutuhan akan teori-teori dan tingkatan dari jenis-jenis teori. Pada umumnya, arah tujuan perilaku akan mempunyai karakteristik yang menimbulkan kebutuhan akan psikologi dan mengambil keutamaan dari tujuan yang sekarang yang mengarah pada perilaku. Wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan dengan di masa lalu. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada seorang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.